Oke, Mbak Ulan, monggo silahkan. Mau dimulai, monggo. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Kak Ulia dan juga Ibu Erna, selaku pembicara kita pada sharing session kali ini. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada kita semua. Dan juga terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah join pada live IG kali ini. Nah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan bertemu secara virtual pada malam hari ini. Nah, untuk sharing session kali ini, tema yang kita angkat adalah cantik, cerdas, dan gaul gak harus mahal. Nah, siapa sih wanita di zaman sekarang yang nggak ingin ketiga hal tersebut pada dirinya? Mungkin kalau istilah kata saat ini itu ya uh, good looking dan juga good rekening. Nah, gitu. Kalau istilah sekarang. Nah, mungkin kita mulai obrolannya untuk kesempatan kali ini. Tak kenal maka tak sayang. Untuk para pembicara kita, Kak Ulia dan juga Ibu Irma, boleh disilahkan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih Kak Ulia dan Ibu Irma ini, lalu background dan juga aktivitas apa aja yang dilakukan saat ini. Untuk Kak Ulia dulu, dipersilahkan. Oke, makasih ya atas waktu. Kenalin, aku Ulia Tahira, biasa dipanggil Ulia atau Uya juga boleh. Aku ini lulusan ekonomi, lebih tepatnya ekonomi Islam di UNER. Sama Bu Irma ini tuh kita seleting gitu ya kan, Bun? Kita lihat. Iya. Jadi untuk saat ini tuh lagi menyibukkan diri juga untuk belajar banyak hal. Kalau untuk aktivitas saat ini itu aku kerja di bagian keuangannya. Gitu aja sih. Sebenarnya untuk S2 ini ke dosen ya, maksudnya ngajar gitu. Tapi belum ada passion ke situ, jadi dulu sih masa-masa ini gitu. Oh iya. Masya Allah. Insya Allah. Iya, memang Kak Uya ini super aktif, Mbak Ulan. Jadi sejak Bunda, iya, idola di kampus ini Kak Uya ini. Jadi Masya udah cantik, pinter, kreatif, ya. Jadi pekerja keras juga. Jadi patutlah buat jadi percontohan untuk kita. Apalagi sekarang wanita itu banyak yang nggak asing lagi ya kalau bisa lebih mandiri ya. Bukan artinya mandiri itu nggak butuh bantuan ya Kak Ulia ya, tapi setidaknya kita harus fight, apalagi dengan kondisi yang perkembangan zaman yang seperti ini. Ya paling nggak buat modal kita nih buat kedepannya nih jangka panjang ya Kak Ulia ya. Oke, persis yang Mbak Ulan sampaikan, nggak kenal maka tak sayang. Insya Allah malam ini saya berterima kasih atas kesempatannya Mbak Ulan. Kita mau sharing talk secara santai ya, karena untuk kehidupan sehari-hari ini memang banyak problem yang ditanyakan nih. Supaya aku nggak boncos gimana, supaya nggak boros gimana ya Kak Uya ya, tapi tetap cantik, tetap ngikutin tren. Artinya kita nggak terlalu istilahnya nggak ngawur ya. Saya Bunda Irma yang hari ini notabene menjadikan bundanya kita semua, bergerak dalam bidang sisi finansial keuangan, juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ya. Alhamdulillah founder dari beberapa usaha juga. Mudah-mudahan malam ini nanti apa yang Allah izinkan akan kita sharingkan ya Mbak Uya ya, Kak Uya ya, yang harus menjadikan kalian semua pada dengar ya. mudah-mudahan lah nggak ada niat negatif ya Kak Uya, tapi insya Allah ini bisa menjadikan satu handrem buat kita semua dan lebih menuju ke hal yang lebih baik, niatnya seperti itu. Oke, monggo Mbak Ulan, kiranya seperti yang saya sampaikan cukup jelas ya untuk jati diri saya. Siap. Masya Allah.
Sangat menginspirasi sekali ya untuk pembicaraan kita kali ini. Nah, untuk mungkin topik bahasan pertama yang akan kita bahas itu tentang independent woman. Nah, independent woman sendiri ini untuk di TikTok, apalagi TikTok dan juga Instagram ini sekarang ini menjadi topik bahasan yang banyak dibahas oleh influencer, oleh content creator, dan juga oleh pengguna-penggunanya. Nah, kalau menurut Kak Ulia dan Ibu Irma ini, apa sih independent woman itu sendiri, dan juga bagaimana menjadi independent woman itu apalagi di zaman di era digital dan era sosial media yang serba transparan ini. Silakan untuk Kak Ulia terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bahas independent woman, setiap dari kita itu kan pasti punya mimpi ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi independen itu kan artinya mandiri. Mandiri itu kan nggak hanya ditujukan bagi laki-laki, bagi perempuan itu juga harus punya sikap mandiri. Independent woman itu menggambarkan seseorang yang mengendalikan dirinya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Jadi dia itu mampu apa-apa itu mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi juga tegas dalam bersikap. Karena biasanya itu seorang wanita yang independen itu percaya bahwa dirinya itu memiliki nilai. Jadi ia tidak gampang disepelekan oleh orang lain. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Bunda pun. Yang pasti kalau dari sisi spiritual sendiri ya, wanita yang tangguh seperti yang kita lihat seorang istri Rasulullah ya, Khadijah, itu pun kalau kita nggak ini ya, nggak terlewat dari cerita yang kita simak, insya Allah itu contoh yang hari ini benar-benar sebagai satu wanita ibu rumah tangga misalkan di Kak Ulia ya, itu bisa kita lakukan dari hal mendidik anak ya, artinya apa, secara independen wanita itu bukanlah tanda kutip lemah ya, tapi hari ini benar-benar seorang wanita itu harus benar-benar kreatif, super power, dan yang pasti harus tahan banting, istilahnya seperti itu. Harapannya supaya apa, setiap permasalahan yang akan terjadi nih, kita nggak usah nervous dulu, karena memang Allah menginginkan kita harus yakin bahwa setiap apa yang akan kita lakukan ini selain dari sisi kodrat, kita punya kewajiban nih bagaimana menjaga amanah ini dengan baik. Nah, kalau kita nggak independen terus gimana? Ya, jadi pengertian independen di sini bukan artinya kita ego, kita udah nggak butuh bantuan yang lain. No, bukan. Justru independent woman di sini mencerminkan yang profesional berkualitas di mata Allah seperti itu. Tapi jangan merasa sombong ya Kak Uya. Jadi kebanyakan kalau sekarang sudah keenakan dalam kehidupan kemandirian, akhirnya mohon maaf mereka merasa kalau kita sudah menikah nih, kedepannya kan kita berbicara rumah tangga ya Kak Ul ya. Kadang sering mereka berpersepsi bahwa pasangan yang hari ini ada di kanan kiri kita sebenarnya bukan kita mandiri nggak butuh bantuan kembali lagi ya, tapi justru dengan pasangan ini kita harus saling support. Kemandirian ini bagaimana biar supaya saling bisa mengisi, itu harapannya menjadi seorang independent woman kalau kita hari ini menyingkapi hal terkait dengan independent woman itu sendiri Kak Ulan. Jadi saya sangat setuju banget karena sudah nggak zamannya lagi ya wanita hanya mendapatkan posisi nomor istilahnya ibu rumah tangga tulen yang notabene dianggap nggak tahu apa-apa. Ini sangat tidak setuju saya. Jadi seperti itu. Betul ya Kak Ul ya? Betul sekali. Seperti iya. Ibu Kartini KKN. Ya, ini seperti Ibu Kartini betul sekali. Itu yang sangat jelas ya. Jadi Masya Allah luar biasa sekali. Saya salut apalagi dengan anak-anak perempuan yang sekarang kreativitasnya luar biasa, yang tidak terlepas dari topik yang akan kita angkat malam ini ya. Justru kita mau cerdas, mau gaul, mau
cantik, ya kita harus independent woman bener, supaya apa, niat yang akan kita alokasikan untuk pos-pos, katakanlah misalkan nih, pos untuk jangka panjang kita, pos untuk kebutuhan jangka pendek kita, itu sangat 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 bagus sekali kalau ada support, kalau kita memang punya status independent woman itu tadi. Jadi bukan artinya kita harus bergantung dengan siapapun. Iya. Salah satunya ya mungkin kita bisa online ya Kak Ulya, kayak Kak Ulya ini, beliaunya sangat jago loh bidang bisnisnya juga. Iya, jadi Aduh. Iya, Bu. jadi iya bisa dilakukan dari rumah kan Kak Ulya. Artinya kita nggak harus di kantor atau jauh-jauh dari ini. Enggak, sekarang era digital ini sangat membantu sekali menjadi kita seorang wanita ini menjadi Indonesia Kita memanfaatkan teknologi gitu ya. Yes. Kalau pasti kan ketika kita ingin melakukan usaha pasti ada masa yang gagal atau apapun. Yang penting niat kita untuk coba lagi atau apapun itu masih harus tetap ada gitu. Betul sekali. Iya. Karena seperti mau itu Kak Ulan. Boleh tambah dikit lagi nggak? Oke. Boleh, silahkan. Karena kan kita tetap butuh perhatian, tetap butuh bantuan. Karena emang pada dasarnya manusia ini kan saling membutuhkan satu sama lain. Nggak bisa kita hidup sendiri, kita hebat sendiri. Kita hebat juga butuh dukungan dari orang lain. Betul, betul sekali. Iya. Mbak. Berarti kalau menjadi independent woman sendiri itu apa sih step-nya yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk menuju hal-hal yang dibilang oleh Kak Ulia tadi, Bu Irma tadi? Apakah kita berarti harus mengenal diri sendiri dulu gitu ya? Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, lalu gimana kita mengembangkan, dan gimana kita mengasahnya lagi? Apa seperti itu? Iya. Yang pasti ya Kak Ulia. Bunda duluan nih. Iya. Bunda. Yang pasti siapkan mentalitas dulu. Nggak boleh adanya nggak pede. Harus pede. Karena di sini kita kan berpositif ya, berproduktif ya Kak Uya ya. Jadi nggak boleh ada tanda kutip keraguan dan sebagainya. Yang penting niat pertama bismillah ya. Ini untuk mencari manfaat. Supaya kita bisa menjadi seorang manusia ya. Artinya seperti itu. Jadi supaya ada manfaat banyak dengan orang-orang sekitar kita atau bahkan keluarga kita. Seperti itu ya Kak Ulia ya. Kalau perlu kita istilahnya langkah awal ya. Jadi dari sisi mentalitas kita ini harus benar-benar kita godok. Karena seorang independent woman ini ibarat kalau kita berbicara adalah rohnya ya, roh kehidupan ya. Nah, jadi harus ada optimis, positive thinking dan sebagainya, itu yang menjadi tanda kutip menjadikan motivasi kita tetap menjadi seorang independent woman seperti itu. Jadi diniatkan semuanya kan untuk belajar apapun yang kita lakuin. Jadi untuk menjadi perempuan independent woman itu sendiri, itu yang pertama kalau menurut saya ya Bun, itu tuh dapat melakukan semuanya itu sendiri. Lebih ke ketika ingin melakukan apapun, dia itu nggak butuh orang lain. Dalam artian bukan nggak butuh, lebih ke aku bisa kok ngelakuin ini sendiri. Mungkin kalau butuh bantuan orang lain, yang apa-apa, namanya juga manusia gitu kan. Yang kedua itu punya penghasilan sendiri, mampu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain gitu. Itu yang paling penting. Yang ketiga tegas dalam artian untuk mengambil keputusan itu dia bisa konsisten. Mungkin itu part yang paling berat ya, jadi konsisten gitu ya. Tapi setiap orang kan pasti perlu belajar jadi lebih baik. Yang keempat itu pintar mengatur keuangan. Karena ketika dia itu punya penghasilan sendiri tapi nggak bisa mengontrol keuangannya, nggak jadi mandiri, jatuhnya jadi betul sekali. Iya. Bisa manage dirinya sendiri gitu. Selanjutnya itu menggali sebanyak mungkin. Mau seberapapun usianya, harus tetap belajar untuk jadi lebih baik. Karena belajar itu nggak melihat dari usia gitu.
Karena dengan menjadi mandiri itu kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Oh, diri kita pantas diperlakukan seperti ini. Oh, kita nggak pantas nih diperlakukan seperti ini. Jadi kita tahu prioritas untuk diri kita. Jadi nggak gampang disepelein. Betul Udah gitu. sekali Kak Uya. Ya, setuju banget. Iya. Jadi seperti itu Kak Uya, Kak Ulam. Memang apapun keberhasilan kalau tanpa dilengkapi dengan pintar mengatur ya, artinya kita Dari diri. iya betul. Jadi gunakan tool juga nih dalam pengelolaan keuangan. Jadi itu memang menjadikan satu tool untuk seseorang supaya lebih terarah ya untuk mencapai segala pos dalam jangka pendeknya, kemudian jangka panjangnya. Itu kayak kayak traffic light kita ya, rambu-rambu kita. Oh, kita diingatkan. Alhamdulillah pos zakat tetap bisa kita realisasikan. Oh, pos infak kita bisa kita lakukan secara konsisten seperti itu. Dan alhamdulillah kebutuhan yang kita butuhkan dalam jangka pendek ini pun akan tergapai ya Kak Uya ya. Jadi nggak sekedar aku pintar cari uang misalkan seperti itu, orang-orang bilang seperti itu. Tapi kenyataannya ngatur duitnya tahu-tahu kok habis. Kemana nih uang sebenarnya? Nah seperti itu. Makanya di sini dibutuhkan satu skill juga nih. Sebenarnya mengatur keuangan itu apa susah? Nah, enggak susah. Kalau ada memang benar-benar ada niat di mana kita berencana nih, artinya semua ini kan alat ya, di mana Allah nanti akan mengizinkan, meridhoi dengan diingatkan pertama pos zakat, pertama itu. Jadi apa yang kita lakukan jangan dipikirkan hasil endingnya dulu. Yang penting kita ikhtiar dulu, seperti itu ya Kak Uya, supaya apa yang menjadi penghalang di depan ini tetap kita syukuri, bukan kita mengeluhkan, kita keluhkan ya Kak Uya. Jadi gambaran menjadi seorang independent woman itu kalau bisa digambarkan lebih mahal dengan harga HP kita ya Kak Uya daripada kita belajar independent woman itu Kak Uya. Karena dengan kepribadian kan Bun. Karena untuk Yes. menjadi itu sebuah pilihan. Ingin menjadi kita nanti itu tergantung dengan cara kita bersikap. Meskipun urusan, karena kita tuntut untuk harus bisa mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Gitu itu sih Mbak Ula. Ya. Berarti lebih ke gimana kita tuh menjadi seseorang yang pembelajar ya ini. Lalu dari ilmu-ilmu yang kita punya tuh bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan, untuk mengambil keputusan, untuk tegas menghadapi lingkungan-lingkungan kita. Nah, dengan itu kita bisa menjadi seorang yang independent woman gitu ya, Kak dan Ibu Irma. Betul. Nah, mungkin tanya ini bersangkutan dari pemaparan yang Kak Ulia sampaikan tadi, lalu bagaimana sih Kak Ulia itu mengatur keuangan Kak Ulia dari segi pemasukan dan juga pengeluaran, dan juga untuk mengatur keuangan ini Kak Ulia apakah ada aplikasi yang Kak Ulia gunakan atau masih secara konvensional gitu? Nah, saya seperti saya dan mahasiswa lain mungkin dan teman-teman butuh rekomendasi dan juga mungkin inspirasi agar kita tuh bisa mengatur keuangan dengan cara mudah dan agak ribet gitu. Mungkin Kak Uya dan juga Ibu Irma bisa men-sharingkan tentang segi keuangannya. Oke. Tadi kan kita bahas terkait mengatur keuangan. Kalau untuk saat ini masih secara konvensional sih, paling diatur kayak persenannya itu setiap itemnya. Misalnya kalau untuk tabungan sendiri 40%, kebutuhan 30%, 10%, dan ada juga dana emergensi kalau misalnya perlu banget 10% gitu. Tapi ini tuh bakal berubah sih tergantung kebutuhan saat itu ya. Karena kalau ngomongin soal keuangan, pasti kan kita punya keinginan-keinginan tertentu nih yang bisa aja berubah setiap saat kan. Misalnya bulan ini aku pengen beli skincare nih. Oh ya udah berarti kan nggak mungkin di bulan depan pasti skincare-nya masih ada dong. Jadi itu bisa untuk kebutuhan lainnya. Gitu aja sih. Diaturnya masih secara konvensional. Mungkin Bunda Irma ada yang lebih baik gitu Bun terkait mengatur keuangan. Oke, ini sekedar sharing kecil-kecilan ringan aja ya Kak Ulan ya, Kak Ul ya.
Jadi kalau secara personal terkait dengan bagaimana memberikan pos-pos di masing-masing ini, terutama kalau sudah berumah tangga ya, itu yang pasti ada 40% itu biasanya kita sisihkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Artinya kalau hari ini kita sudah berbicara ada limit, kita nggak boleh melebihi dari batas limit yang kita sudah komitmenkan. Kemudian ada nih pos yang namanya proteksi. Artinya proteksi di sini bisa dalam artian untuk dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kendaraan ya, asuransi mobil dan sebagainya. Itu biasanya rata-rata kita berikan minimize-nya 10% dari apa yang kita dapatkan, kita rencanakan ya artinya. Kemudian ada nih cadangan darurat. Kenapa sih harus ada cadangan darurat? Kita nggak tahu kebutuhan itu, misalkan nih mobil lagi yang maintenance, mogok dan sebagainya, itu kan membutuhkan anggaran yang nggak kecil ya. Mudah-mudahan sih mogoknya yang nggak butuh budget yang tinggi. Nah, tapi kebanyakan bergantung dari kendaraan nih. Perawatan kita bisa artinya bisa menjaga dengan sesuai dengan ritme maintenance. Insya Allah kalau saya secara pribadi tahunan itu akan selalu saya siapkan buat perpanjangan STNK, buat ganti oli, terus saya siapkan untuk kalau sewaktu-waktu ganti ban atau ganti aki, itu selalu saya anggarkan untuk pos cadangan darurat kendaraan, istilah seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting nih untuk investasi, itu luar biasa itu. Jadi hari ini kalau kita memberikan satu pos pengelolaan dengan bijak, insya Allah masalah cukup enggaknya itu urusan yang Allah berikan nanti ya. Kita nggak usah punya suudzon yang neko-neko, tapi dengan Allah sudah izinkan ada pos-pos yang kita tata demikian rupa, kita ikhtiarkan. Ini Allah sudah melihat nih kita serius, kita niatkan, oh ternyata pos zakatnya ini nggak ketinggalan nih, karena kita menjadi seorang bendahara yang baik di mata Allah. Allah melihat keseriusan kita, akhirnya akan menjadikan bonus kita. Allah menitipkan, menambahkan lagi nih nominal yang dititipkan ke kita. Tapi ya jangan lupa, semakin meningginya income yang Allah titipkan, bukan artinya lifestyle kita yang akan kita tingkatkan, tapi bagaimana kontribusi zakat kita, infak kita. Itu number one yang harus kita selalu mindsetkan di pikiran kita dan harus kita wajibkan nih di pengelolaan pencatatan kita di keuangannya ya, perencanaan ini. Seperti itu Kak Ul. Jadi kalau sudah berumah tangga ini memang kebutuhan kita itu makin kompleks ya. Ya tinggal sama orang tua ya, jadi kayak ya beda pasti. Nggak apa, ini bertahap Kak Ul. Iya. Jadi kita nggak bisa. Iya, jadi harus dinikmati nih step by stepnya. Iya. Bakal menyesuaikan. Berarti memang selalu disesuaikan dengan diri kita sendiri dan kondisi kita ya kalau kebutuhan kita. Makanya biasanya Kak Ulan perencanaan keuangan sesuai visi misi smart goal-nya keluarga itu nikmat banget. Jadi ada tim yang solid ya di dalam keluarga kita, baik dari sisi anak-anak dengan pasangan kita ke depannya ya, kalau kalian sudah menikah, jadikanlah sebuah keluarga ini yang benar-benar ada keterbukaan di dalam sisi pengelolaan bersama. Jadi nggak ada namanya kalau anak misalkan sudah diberikan kesempatan untuk mengelola sendiri, ya, biarkan mereka untuk belajar di sisi itu. Kemudian sebagai orang tua kita juga sudah ada nih kebutuhan yang harus kita siapkan seperti itu. Jadi punya peranan masing-masing dan kita saling support. Oh ternyata dengan perencanaan ini si anak kita yang nomor satu nih kebetulan butuh dana yang melebihi dari smart goal-nya dia misalkan. Karena ada kebutuhan kuliah yang harus dia penuhi misalkan. Oke, dengan perencanaan yang sudah Allah izinkan ditata sedemikian rupa, kita coba alokasikan misalkan kalau memang hari ini bisa kita support kakak kita misalkan. Oke, kita akan support. Artinya adanya perencanaan ini bukan kita menjadi pelit, bukan ya. Tapi kita lebih terarah. Artinya seperti itu. Jadi mengantarkan rambu-rambu ini menjadi ya menuju yang lebih bijak. Ya, jadi Kak ya. Gitu ya, Bun. Jadi semuanya dengan baik. Jadi nggak ada yang
ntar bingung nih yang ini gimana, ntar jadi kelimpungan sendiri kan Betul. berat ya. Iya, karena Ntar, kebutuhan itu nggak akan ada batasnya kan, ya Kak U ya. iya Kebutuhan benar. tuh apalagi kalau sudah rumah-rumah, income Iya, katakanlah misalkan hari ini Allah titipkan nih tiap bulannya rata-rata nih nggak tetap karena kita punya punya apa aktivitas yang sifatnya bukan pegawai tetap ya misalkan. iya. Kadang 10 juta, kadang 5 juta, kadang 15 juta, kita nggak akan tahu itu. Nah, apalagi kalau hari ini kita sudah bicara dengan kebutuhan sebuah keluarga, kita nggak bisa seenaknya jadi gitu, dan itu yang diminta Allah memang supaya harapannya Allah gimana kalian ini tetap penuh amanah dengan keikhlasan yang kalian lakukan, aku titipkan nih anggaran-anggaran ini untuk kebutuhan Iya, kalian, bukan untuk gaya hidup kalian seperti itu. benar. Jadi buat hati-hati, lebih hati-hati itu akhirnya yang akan kita rasakan, satu sisi gelar kona'ah ya Kak Ul ya, merasakan Mm-mm. bahwa apa yang hari ini kita terima cukup nggak cukup, kita merasa alhamdulillah gitu aja, syukur Iya. nikmat kita makin nambah makin nambah makin nambah seperti itu. Berarti emang mencatat tuh penting ya kalau menurut saya pribadi gitu. Soalnya Yes, kita jadi tahu pengeluaran kita tuh apa, terus yang kita betul. beli tuh apa kok tiba-tiba kok eh, segini kok udah habis bulan apa Mm-mm. satu minggu kok udah habis sekian sekian. Nah itu kemana-kemana itu emang harus dicatat ya meskipun apa namanya kecil-kecil tapi kadang-kadang jadi menggunung terus Betul. ternyata udah habis gitu uangnya. Iya, Nah apalagi Sama kalau untuk kita pernah. ini ya, ya suka ada promo-promo Shopee ya ya, Tokopedia itu harus benar-benar Aja ada gitu. pos sendiri yang harus kita Mm, siapkan. Iya, benar-benar. Apalagi zaman sekarang yang kita tuh gampang tinggal tekan udah ada nih. Semuanya yes, serba gampang gitu. Kan kita pasti bakal tergiur ya. Kebutuhan-kebutuhan tersier yang nggak perlu pasti bakal jadi ya udah bakal ada gitu aja. Saking gampang. iya. Akhirnya ya itu tadi, aku pengen cantik, aku pengen gaul, tapi kok mau beli sesuatu yang hari ini memang benar-benar aku butuhkan, jadi terlewat ya. Harusnya tas yang kemarin nggak dibeli, mendadak dibeli karena ada promo yang menarik 100.000 misalkan seperti itu. Padahal sebenarnya, oh Tidak. lipstiknya hari ini aku harus beli, misal seperti itu. betul sekali. Apalagi sekarang mau promo ada event 11 kan tanggal cantik ini mesti banyak banget diskon bertebaran di mana-mana di Iya, toko online, di toko tanggal offline. kembar ya. Heeh. Kita Ya, Tanggal sama bulan. Biasanya promonya keluarnya di tanggal-tanggal kembar ya. Tanggal 11, bulan ya. 11. Nah, itu betul sekali Kak Ulan. Jadi hati-hati banget. Kalau perlu itu di warning ya, lampu merah ya. Kalau sampai aku kebablasan, berarti pos yang kita harus segera dievaluasi ulang perencanaan keuangan yang sudah kita komitmenkan. Jangan sampai akhirnya, apalagi kalau kita berbilang, mohon maaf, kartu kredit ya. Nah, itu tahu-tahu tagihan kita membengkak. Itu lebih bahaya lagi. Jadi sangat harus hati-hati. Karenanya perencanaan keuangan dengan pencatatan ini amatlah penting. Mudah dilakukan, tapi banyak orang yang menyepelekan. Um, Seperti itu ya Kak Mbak Ulan. jadi cerdas dalam melihat berbagai kondisi gitu, termasuk keuangan. Yes, bijak, cerdas. Ya, kritis ya Betul. Kak Ul ya. Artinya seperti itu. Nah, Siapa sih yang eh, nggak kepingin hidupnya lebih lebih terasa, lebih indah, mau Gitu ya. sesuatu, iya Kak India, kita mau katakanlah bersilaturahmi ke suatu tempat, mau acara bareng-bareng, terutama nih Kak Ulan, banyak perempuan saking pengennya tertarik, istilahnya menjadi number one-nya perhatian. Kalau ada yang nusewu ya, lagi-lagi jatuh cinta nih. Nah, biasanya anggarannya jadi membengkak ya Kak Uya. Beli Perawat. parfum lah, perawatan lah, medicure, kuku-kuku ya.
seperti Betul. itu. Itu kayak sesuatu yang hari ini sering menjadi bumerang ya, baik cowok cewek. Biasanya kalau sudah jatuh cinta nih anggaran yang mereka siapkan kadang besok ada lagi. Padahal itu rutin loh, malam minggu ya, misalkan nih walaupun cuma 1 cangkir kopi aja nih ya, belum pulsanya, belum bensinnya, istilah seperti itu. Jadi tolong sekarang anak-anak mulai belajar nih, artinya bolehlah ya kita makan bareng-bareng, atau mungkin kita mau bersolek untuk memperbaiki penampilan dan sebagainya. Kalau laki-laki mungkin cuek ya, ibaratnya cukup parfum, terus habis mandi seger kayak gitu. Tapi kadang kalau perempuan si belanja jilbabnya, belanja bajunya, belanja ini, fashion, dari fashion kosmetik itu masya Allah, ya itu. Tapi insya Allah saya yakin kok anak-anak sekarang lebih selektif ya Kak U ya. Belanja lewat Bener-bener. online cari yang promo-promo, tapi kadang kebablasan itu tadi ya Kak U. Di Iya. promo. Terus kalau Mbak Wulan sendiri sama Kak Uyan nih, kalau boleh tahu nih, bisa Ya. berbagi untuk kami semua nih, bagaimana cara menghandrem dari sisi hari ini notaben sama-sama perempuan nih, yang pada dasarnya sudah cantik, tapi tetap ingin yang terbaik seperti itu. Bukan artinya apakah harus ada sesuatu standarisasi dari sisi kehalalannya, atau dari sisi brandednya, atau anggarannya. Mungkin bisa disampaikan ini Kak Uya sama Mbak Ulan. Mbak Ulan dulu mungkin, Mbak. Mbak Ulan dulu. Dari tadi diinterogasi Ini balik. Gimana? kalau saya pribadi sih itu ya menganut yang kita bukan seperti mendiamkan gitu, mendiamkan barang beberapa hari. Kalau misal udah kepikiran beneran butuh, nah itu mungkin emang kita tuh beneran butuh barang tersebut. Seperti itu. Dan juga mungkin juga dari segi kebutuhan dan keawetan barangnya sih. Misal kalau memang lebih baik yang lebih mahal agar lebih awet, mending itu aja daripada nanti kita mengulang-ulangi beli, jadi pengeluarannya lebih mahal gitu nantinya. Terus juga sebenarnya kan kalau sekarang tuh banyak banget kayak influencer kecantikan, kayak beauty blogger, beauty influencer tuh kayak curi gitu dengan barang-barang yang mereka punya, terus kayak fashion, terus kadang-kadang kita mikir, oh kalau kita pakai itu kita jadi kelihatan lebih cantik gitu, lebih percaya diri gitu. Nah mungkin kita juga bisa memilah-milah mana yang sebenarnya marketing dan juga mana yang sebenarnya cocok untuk kita, karena memang kan sebenarnya kalau untuk kecantikan itu tergantung apa ya, tergantung kondisi kita juga, seperti kondisi kulit, seperti kondisi wajah kita dan badan kita gitulah. Gimana cara kita pintar-pintar memilah dan memilihnya. Ya, siap. Benar-benar bagus banget itu Kak Ulan. Kalau Kak Ul sendiri, Gimana, Bun? Kak Uya sendiri punya strategi bagaimana menyingkapi promo-promo yang ini? Jarang kemakan promo kayaknya. Kadang kalau kemakan promo takutnya bablas, Bun kan? Yang nyaman dipakai aja sih. Takutnya kalau kita yang nggak nyaman, yang lagi promo tapi kita nggak mau karena kita jadi pemakan nih. Ntar kan jadinya mau bazir. Apa yang dibeli nggak pakai gitu. Jadi lebih oh ini perlu beli. Kalau emang perlu dibeli. Ada juga kalau misalnya orang itu dinilai dia tuh harus bakal terlihat bagus kalau misalnya dia pakai brand A. Padahal nggak harus, cuman karena makan perspektif brand A nih, biar kita kelihatan kayaknya cantik gitu ya. Habis itu, padahal kan nggak harus gitu. Kita tuh jangan sampai kemakan gengsi lah untuk gunain, untuk pakai sesuatu. Lebih ke lihat fungsinya aja dulu. Karena dalam diri itu kan ada 3 kebutuhan.
kebutuhan daruriyah, hajiyah, sama tasimiyah. Mungkin kalau kita ngikutin brand itu lebih ke kebutuhan tersier ya, kebutuhan tasimiyah yang sebenarnya kalau tanpa itu kita juga masih bisa. Misalnya pakai kerudung merek apa sih? Button scarf misalnya. Biasa juga tertutup kan gitu. Jadi jangan kemakan gengsi lah gitu. Syukurin aja apa yang kita itu tuh lebih ke disesuaikan dengan budget aja. Apapun yang kita gunain, jangan sampai kemakan gengsi kan nggak gitu ya. Habis kita kemakan gengsi kita nggak makan karena kemakan gengsi. Iya, betul sekali. Lihat dan tujuannya itu apa. Iya, betul sekali. Boleh saya tambahkan dikit aja Kak Ulia. Jadi kalau misalkan hari ini nih, misalkan hasil kerja yang katakanlah Allah ridhoi ya, kita dititipin nih amanah misalkan dengan masukan 1 juta. Ya setidaknya 1.000 aja lah, nggak usah banyak-banyak, 10.000 lah buat kebutuhan mempercantik seperti itu. Jangan dihabisin semua, eman-eman. Jadi kita berusaha semaksimal kerja keras ya, artinya menahan segala apa yang jadi hawa nafsu kita, seperti Mbak Reni ini bilang bahwa benar ini Bu lagi promo sebentar lagi 11 ini memang benar. Jadi kembali lagi bahwa niat Allah ngasih kita berlebih itu nomor 1 tetap pos zakat itu infak kita jangan terlupakan, karena Allah nggak menilai loh namanya berapa yang akan kita laundrykan. Itu seperti itu. Disitulah nanti Allah akan melihat keseriusan kita menjadi bendahara yang baik benar di mata Allah enggak. Nah, kalau hari ini katakanlah sampai Allah mengingatkan kembali nih, oh ternyata kamu dikasih amanah nggak amanah ya, ya sudah aku nggak titipkan lagi tambahan lagi. Nah kayak apa rasanya? Padahal kita pengen tetap zakat itu konsisten kita berikan untuk orang-orang yang berhak ya, infak seperti itu. Jadi harapannya dengan insya Allah lah kita tetap dalam memberikan setiap apa yang menjadi niat kita ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah ridhoi dengan sesuai kaidah syariahnya, insya Allah lah garansi Allah akan otomatis mengikuti sendiri. Ya, saya salut loh sama Kak U sama Mbak Ulan ini, sudah cantik, cerdas, gaul juga persis ini di tema malam ini. Jadi bersyukur sekali ya Allah ngasih sesuatu nilai positif banyak pada kalian itu. Masya Allah. Itu. Ya. Yang menginspirasi juga Ibu Irma selaku mentor kita. Tapi banyak Ya, kita saling belajar. Oh, benar-benar. Karena cantik itu sebenarnya tidak harus bermake up ya. Kalau secara jujur cantik itu hati yang nomor 1 ya. Artinya tutur kata, akidah kita. Sekarang kalau misalkan ada orang tua diminta nih suruh milih nih Kak Ul. Mau ingin anaknya cantik, pinter, berprestasi, tapi nggak ada akidah. Gimana rasanya punya orang tua yang anaknya seperti itu? Saya sama sekali, kalau saya jujur ya, saya sangat menangis kalau melihat seperti kondisi itu. Kalau sekarang secara pribadi, Kak Uya sama Kak Ulan sendiri, apa yang menjadikan satu pegangan hidup nih supaya cantik itu tidak harus mahal, misalkan seperti itu? Prioritas utama yang harus dijaga apa? lebih ke kepribadian dan cara kita cara kita bersikap, karena Setuju. kan relatif ya, kita bisa aku pengen terlihat cantik nih di semua orang, bisa jadi si A nganggap kita cantik, si B kan lebih perbaiki akhlak aja, lebih perbaiki manusianya. Karena kan penilaian Ada sejak macet ya. Enggak, Bun? Enggak ya? Dengar nggak? iya, Ya, sinyalnya Kak Uya kayaknya ya sedikit ada gangguan juga. Agak. Iya.
Aceh ya Kak Uya ya. Aceh jauh nih, Bu. Ujungnya era digital menyatukan kita ya Kak Uya. Silaturahmi tetap bisa Allah izinkan ketemu walaupun dalam online. Tadi nggak kedengaran. Iya, kayak putus-putus itu ya. Iya. Mbak Ulan deh. Iya, Halo? suaranya hilang nggak Ul? Ya. Mungkin tadi terputus atau gimana nih macet. Jadi kan kalau misalnya cantik itu kan relatif. Kita nggak bisa beranggapan semua orang akan menganggap kita tuh cantik. Jadi lebih ke baiki kepribadian kita, sikap kita sama orang lain itu lebih itu aja sih yang harusnya dibenahi. Selalu upgrade diri, jangan merasa diri kita itu udah baik. Terus belajar sih intinya. Karena setiap orang itu pasti belajar untuk jadi lebih baik berdasarkan pengalamannya gitu. Karena setiap orang yang kita temuin itu pasti akan ngasih kita pembelajaran. Entah itu dia ngajarin kita untuk sabar atau apapun itu. Betul Jadi sekali. mungkin Saya ada setuju tambahan. banget. Ya. Jadi justru kadang dari fisiklinya cantik, tapi kurang satu, nggak pernah senyum. Itu jadi juga nggak cantik itu. Jadi orang mau menyapa, orang mau melihat, jadi nggak ada ini yang Kak Ul ya. Makanya senyum itu ibadah itu benar-benar menambah segala-galanya. Artinya dalam porsi standar ya, bukan senyum-senyum sendiri kebablasan gitu enggak lu ya. Artinya memang senyum ini dilengkapin Allah. Artinya kita nggak tahu orang di sekitar kitanya ada problem apa, kita nggak tahu. Tapi dengan senyumnya Kak Uya, Mbak Ulan, kita bisa dikirimkan nih satu lagi rahmat Allah untuk yang lain. Jadi jangan tinggalkan senyum karena senyum itu indah dan menyehatkan. Kalau saya punya motivasi seperti itu Kak Ul. Jadi berusaha semaksimal mungkin menunjukkan iya kondisi yang benar-benar sehat ya. Artinya tidak hanya cukup dari sisi sehat keuangan loh ya. Dari sisi sehat dalam bergaul, bersilaturahmi, bermuamalah itu insya Allah kalau kita tetap menjaga, insya Allah dimanapun poin-poin pundi-pundi kerahmatan Allah itu akan terkirim, akan diberikan seperti itu. Ya. Betul apa yang disampaikan Kak Ulia dan juga Bu Irma tadi. Kalau menurut saya emang cantik tuh relatif ya, maksudnya gimana kita mensiasati diri kita kan mungkin semakin waktu dan semakin kita bertambah mungkin usia, bertambah keuangan, itu kan kita bisa mempercantik diri dan bisa jadi glow up gitu kalau istilahnya sekarang gitu. Kan kok teman-teman udah pada glow up, kok kita belum. Nah, gimana kan kita kan jadi ketrigger kan, gimana kok kita biar glow up. Nah, tapi di sisi lain itu bukan suatu apa ya? Ya prioritas sih iya, cuma gimana kita lebih ke menambah ilmu dan juga pengalaman kita. Nah, seiring bertambah itu juga kita bakal ada pengalaman dan ilmu yang tentang kecantikan sehingga kita bisa tambah cantik gitu ya. Okay. Nah untuk kesehatan itu emang kalau cantik kan relatif, kalau sehat itu sebenarnya mutlak ya. Maksudnya gimana kita sebagai woman yang healthy gitu, yang sehat dan juga gimana cara kita olahraga. Maksudnya kan sekarang tuh udah apa ya? Gembar-gembarnya diet kayak bla 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 yang kayak tentang body gitu. Soalnya kan kalau orang-orang luar ini agak itu ya, kalau saya bilang tuh agak melenceng. Soalnya mereka tuh beranggapan kalau gemuk itu juga cantik sih. Sebenarnya juga bukan salah. Cuma kan lebih baik jika kita tuh memiliki tubuh yang sehat terlebih dahulu gitu. Betul, menjaga ya Mbak Ulan ya. Jadi Yeah. menjaga itu lebih berharga daripada mengobati. Karena mengobati lebih mahal. Enggak kebalik ya Mbak Ulan ya. Sehat itu sebenarnya indah. Yeah. Justru sakit itu mahal banget. Betul sekali. Iya, iya. Itu kalau dilihat dari
budget pengeluaran pos ya, pos untuk kesehatan. Tapi kembali lagi kalau hari ini kita berbicara masalah keuangan sendiri, yang pasti kalau kita ada mapping pemetaannya itu yang membuat apa yang menjadi harapan doa itu, insya Allah kita nggak akan merasa galau lagi ya. Artinya Allah memberikan suatu proses nih. Oh ternyata Allah mencukupkan dengan campur tangannya itu seperti ini ya. Step by step by step by step seperti itu. Sampai akhirnya smart goal itu tercapai. Artinya itu bukan doa kita, bukan usaha kita juga bukan, tapi memang Allah mengajak supaya kita tetap nggak lepas dari rasa syukur nikmat. Oh ternyata saya untuk mencapai sesuatu ke smart goal yang Allah rahmati ini, saya harus persiapkan nih satu mental yang harus hari ini benar-benar harus siap. Artinya hindari rasa keluh kesah, karena ibaratnya nggak pantas lah ya kita artinya mengeluh dengan kekurangan yang Allah sudah cukupkan. Belum tentu apa yang kita inginkan ini Allah selalu ridhoi ya, karena Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dibanding apa yang kita sudah pikirkan. Seperti itu Kak Uya. Jadi apalagi kalau kita mau nambah umur nih, biasanya kalau nambah umur perawatannya makin banyak nih budgetnya. Kembali lagi seperti yang Mbak Uya sampaikan, hidup tuh jangan dengan makan gengsi seperti itu. Sama Mbak Ulan sampaikan juga bahwa sebaiknya ikutin apa kata bukan cantik itu karena ini, tapi relatif ya. Cantik dari sisi saya secara umur ya, umur saya juga nggak merasa istilahnya budget yang untuk kecantikan ini harus saya up lagi. Enggak. Justru saya semakin bersyukur dengan air wudhu kita tingkatkan istilahnya apa ya, kematangan ya, kematangan kedekatan kita sama komunikasi sama Allah lah ya, itu kita tata, mulai kita tata terus insya Allah itu malah resep yang mujarab, nggak membutuhkan pos keuangan yang berlebih lah, yang kita nggak nusewi ya, karena memang mengikuti gaya lifestyle, akhirnya pergi ke ini apa tempat perawatan nih ya dengan budget yang 2 digit jejer itu ya, yang berdampingan, tidak hanya cukup 1 digit, justru itu akan katakanlah sampai mereka itu nekat ya, nekat. Artinya nggak mau kelihatan tua, nggak mau kelihatan apapun perawatannya semahal apapun, kalau senyum itu nggak tercermin, nggak diterapkan, cantiknya akan hilang ya Kak Uya. Jadi tolong, jadi sebenarnya cantik itu murah, artinya Allah itu memberikannya itu sangat indah gitu loh. Nggak harus dengan ibaratnya sampai tebal sampai ini, enggak, lebih sekarang ada cowok yang katakan notabene dia mengharapkan wanita ini dengan bedak yang tebal dengan alis yang tebal, nggak ada ya kalau ya, jujur yang natural itu yang mereka akan istilahnya merasa lebih menghormati ya. Itu yang kalau saya melihat dari sering saya ngobrol dengan anak-anak cowok nih terutama, apa impianmu jadi seorang wanita yang hari ini tertarik buat kalian, yang menarik buat kalian, yang cocok untuk kalian, kebutuhan kalian itu gimana? Aku nggak suka tante kalau mereka itu pakai bedak, pakai parfum tuh sampai berlebih-lebih sampai baunya pusing saya gitu. Seperti itu ya jadi Mbak Ulan itu yang satu sisi yang sering saya dengerin keluh kesah anak-anak untuk belajar penataan pos keuangan, karena mereka kan juga kedepannya juga menjadi pasangan hidup. Artinya kalau mereka sudah diizinkan untuk menikah pun mereka harus belajar nih, artinya tetap dimuliakan istilahnya pasangannya kelak seperti itu. Makanya dari faktor kecil-kecil ini insya Allah yang akan mengantarkan kalian lebih fight gitu loh. Jadi jangan menjadi perdebatan di dalam rumah tangga kelak, karena itu harus menjadi keberkahan rahmat. Seperti itu Kak Ulan. Ya. Lebih bersyukur ya Bun. Kita tuh harus jadi orang bersyukur, karena kalau emang kita selalu ngelihat ke sana ke sini, kayaknya kita akan selalu ngerasa kurang. Kok orang gini ya? Kok orang gini ya? Jadi kita harus sesuai dengan diri kita itu sendiri. Karena untuk sehat aja itu udah harusnya alhamdulillah, nggak usah ngerasa aku pengen deh punya badan gini, aku pengen ini, aku nggak akan ada istilahnya, nggak akan berhenti lah gitu.
Jadi Nggak akan ada bisa habisnya. Ya. jadi, kalau untuk menjadi sesuatu tuh juga jangan berlebihan. Karena berlebihan nggak baik, terlalu kurang juga nggak baik. Jadi yang sedang-sedang aja. Jadi orang yang sederhana tuh lebih baik. Betul sekali Kak Ul. Jadi itu pesan yang bagus banget dari Kak Ulia ini. Jadi dalam sisi kehidupan ini kita nggak boleh artinya membelanjakan tanpa batasan ya. Kita harus ada satu arah. Jadi tool yang harus kita pakai, kita harus jaga. Artinya kita harus berkomitmen disiplin ya. Itu yang menjadikan sebenarnya pencatatan itu kalau kita ada pos-pos itu bukan hidupnya lebih kaya bukan, tapi bersyukur nikmat. Itu yang hari ini saya dapatkan. Jadi gelar qanaah itu yang nanti endingnya akan dirasakan sama yang hari ini Allah izinkan dipilih. Oh ternyata Allah sudah memberikan yang sesuai dengan kebutuhanku kayak gitu, kebutuhan umatnya. Itu kerasa banget Kak Wulan. Kalau kita benar-benar hari ini sudah berbicara, setiap apa yang kita coba postkan ini benar-benar kita niatkan untuk perlindungan agama, untuk perlindungan akar, untuk dari roh makosid syariahnya itu ada di dalam setiap apa yang kita niatkan. Itu supaya kita bisa mempunyai rem ya, handrem, supaya kita nggak lepas dari hukum yang Allah halalkan seperti itu. Jadi hati-hati banget buat semua teman-teman ya. Artinya hari ini kita bekerja ini hanya untuk istilahnya menunggu ya, menunggu antrian di mana Allah nanti setiap saat nih mau meminta pertanggungjawaban kita. Jadi kembali lagi cantik, cerdas, gaul itu menjadikan media yang hari ini benar-benar Allah pilihkan untuk makin disyukuri. Artinya bukan untuk menambah kesombongan ya, tapi justru dengan kecantikan ini bagaimana nih kita tunjukkan sama Allah apa yang sekiranya bisa kita lakukan. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi kembali lagi saya sangat berharap wanita-wanita yang kreatif, pinter, independent woman itu menjadikan satu tonggak ya dalam sebuah rumah tangga. Jadi nanti anaknya melihat juga mamahnya cantik, suaminya melihat juga bersih ya, katakanlah seperti itu. Jadi nggak ada namanya kejenuhan di dalam sisi rumah tangga itu sendiri. Itu yang menjadikan efek dampak positif ya kalau kita tetap menjaga dari sisi kecerdasan, gaul, terusan ini apa cerdas ya. Jadi kembali lagi nggak salah sih Allah titipkan keindahan pada diri kita ini. Kita harus bisa menjaganya, bukan untuk satu ketamakan atau kebanggaan, jangan. Tapi justru ini akan membantu kita untuk makin mencintai Allah seperti itu. Jadi Ya. Sinyal Aceh nih Kak Ulan kayaknya. Atau mungkin Iya, mendung ya sana ya. Iya Kak Ul, mendung ya Aceh. Iya, sinyalnya kayaknya Mbak Ulan. Kak iya, Ulan. sinyalnya seperti agak trouble. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang gabung di sini, Kak Ulan. Ada pertanyaan dari Pak Ardi. Jadi berapa persen expense yang harus disiapkan untuk perencanaan keuangannya? Ini mungkin menanggapi yang tadi tentang keuangan yang disampaikan Kak Alia sama Bu Irma. Ya. Gimana pertanyaannya apa tadi Mbak Ulan? Jadi berapa persen expense yang harus disiapkan untuk perencanaan keuangannya? Perencanaan keuangan untuk apa ya hari ini? Untuk kebutuhan harian maksudnya? Expense itu Ya, kebutuhan mungkin berapa di hari persen? ya. Kalau kita sih hari ini kita jadikan sebagai standarisasi itu 40%. Jadi misalkan nih kalau kita ada budget Allah titipkan nih 5 juta, berarti 40%-nya itu menjadikan pos maksimalis ya.
yang harus kita bataskan, harus kita disiplinkan, komitmenkan. Jadi jangan lupa dari sisi itu nanti ada namanya pos zakat ya, karena itu kewajiban setiap muslim, supaya apa yang menjadikan pesan dari yang Allah minta itu kita nggak terlupakan. Itu sangat sangat luar biasa dasarnya ya. Berarti memang kita tuh harus perlu mensisihkan dulu ya untuk perihal Nomor keuangan satu ya tentang Kak Ula. jangan Jadi sampai kita menyisakan gitu. iya, karena nggak bisa zakat hari ini, infak kan lebih gak apa-apa Mbak. Jadi infak itu malah justru yang akan kalau saya secara pribadi ya, zakat itu kayak teguran ya, geweran kita ya. Jadi intinya diingatkan sampai diingatkan sama Allah, karena usia itu nggak bisa tahu kapan kita akan berakhir ya. Kita punya batasan usia berapa, kita nggak atur. Jadi lakukanlah seikhlas, artinya diniatkannya itu lebih awal lah Mbak, prioritas itu. Jadi walaupun katakanlah hari ini kita sisihkan nih, nggak ada batasan nominal kan, artinya nggak harus besar. Allah melihat zakat apa infakku harus sekian, tidak. Itu dari sisi nominal Allah lebih paham, artinya Allah lebih perso ya. Jadi kita nggak ditekan dari dalam nominal itu enggak. Jadi kalau misalkan kalau akhirnya orang yang katakanlah ditunda, artinya masih harus nunggu nisabnya, kita baru keluarin zakat malnya, itu justru kalau bagi saya secara pribadi itu merupakan teguran. Jadi kenapa harus nunggunya sampai sampai apa di akhir tahun misalkan seperti itu. Tapi kalau hari ini kita sudah terbiasa dengan peduli dengan umat yang lain, dengan menginfakkan sedikit apa yang kita dapatkan, insya Allah justru itu lebih baik ya, lebih prioritas di mata Allah. Kalau bagi saya punya keyakinan ya. Jadi infak itu bagi saya lebih mengena ya, untuk ibaratnya kembali lagi mengingatkan kembali sisi niat kita dengan Allah itu. Jadi tidak harus menunggu. Ya kalau katakanlah mohon maaf, saya tunda infak ini, misalkan seperti itu, saya akan kumpulkan dalam bentuk zakat. Besoknya saya nggak ada, misalkan, kita nggak tahu ya. Makanya saya akan takut nih, nggak apa-apa, ini memang haknya bukan untuk saya, tapi untuk yang lain. Seperti itu Mbak. Jadi jangan berpikir kita keluarkan infak ini kita akan nyusut harta kita, bukan. Justru kita akan dilihat Allah, ini ternyata benderanya Kak Ulia ini bendera bagus nih, ya udah ini aku titipin lagi, aku tambah lagi, seperti itu ya. Jadi Allah itu luar biasa lah untuk memupuk keimanan umatnya, itu campur tangannya luar biasa dahsyat. Makanya sisi perencanaan keuangan ini bukan artinya kita dengan pencatatan ini, dengan adanya anggaran seperti ini, bla bla bla, ini bikin kita kaya, bukan. Tapi justru kita harus bisa merasakan nih, ya step by stepnya ini. Ternyata Allah mencukupkan umatnya dengan cara seperti ini ya, seperti itu. Itu yang selalu saya rasakan ya. Kemudian saya coba implementasikan sama keluarga. Saya ingatkan, artinya memang hidup ini tidak untuk diri sendiri, justru untuk kebetulan dengan yang lain. Seperti yang disampaikan Kak Ulia tadi, kita nggak bisa lepas dari orang lain, itu juga nggak, artinya bukan menggantung ya Mbak Ul ya. Ya ternyata ada batasan ya untuk. Iya, 1 jam. Ternyata udah 1 jam. ngobrol. Alhamdulillah ya, nggak kerasa ya Kak Ulia. Jadi Ilmu nih kita. iya, hari ini benar-benar Allah izinkan kita digaransi untuk bisa saling belajar. Mengingat lah. Iya, mengingatkan. Benar. Iya. Jadi kita potong tuh. Mungkin ada pesan dari Kak Ulia buat teman-teman di IG Live ini IKS yang bisa disampaikan sebagai penutup. Artinya kita mau ini ya, keterbatasan waktu ya Kak Ul. Insya Allah next time nanti Kak Ul berkenan ya Kak Ul untuk sharing lagi ya Kak Ul.
Jadi kan Ya, kalau misalnya pasti semakin banyak, semakin usia pasti semakin banyak pengalaman. Kayak misalnya Bunda nih, Bunda udah umurnya berapa, pasti banyak pengalaman yang kita mungkin belum ngerasain. Tapi kita jadi Bunda ternyata gini, kalau kita berkeluarga, kita harus memilikinya seperti ini, harus memperhatikan ini, apa yang jadi kewajiban terlebih dahulu itu harus diutamain. Jadi ketika misalnya kita udah ada membudget, mengatur keuangan, itu tuh lebih mengutamakan sesuatu yang hubungannya dengan dulu nih, zakat, sedekah, dan lain-lain. Baru atur untuk diri kita sendiri nih, terkait tabungan, mau investasi, mau untuk jajan sehari-hari, itu tuh lebih utamain yang penting terlebih dahulu. betul. Ini memprioritaskan ya, Mbak Ulia. Oke, tidak jauh dari pesan KU, saya cuma bisa memberikan satu pesan singkat aja. Artinya apapun yang Allah berikan tetap disyukurin. Supaya Allah itu melihat kita, bahwa kita itu memang umat-umat yang terpilih ya untuk menjadi pendara yang baik di mata Allah. Seperti itu. Jadi cantik, cerdas, dan gaul ini adalah yang bonus yang akan mengikuti kita selama kita hari ini nggak pernah lepas dari komunikasi yang baik dengan Allah, seperti itu. Oke Kak Ulan, sepertinya waktu Lagi yang pagi. Jadi cantik, gaul, dan apa tadi sih, cantik, cerdas. gaul, cerdas, itu tuh ada kita sendiri. Ketika kita punya mindset, oh aku ngerasa cukup kok dengan diriku, aku cantik kok seperti ini, kita nggak perlu pengakuan orang lain lebih tepatnya. Karena ketika mindset yang baik, jadi kita ngerasa pede sendiri, ya udah kita lakukan, sama apa yang kita lakuin itu baik dan bermanfaat bagi orang lain, silakan lakuin. Jangan merasa minder atau insecure, karena itu nggak penting sebenarnya. Insecure yang ngerasa, ya aku kurang ini ya, intinya bersyukur aja dengan apapun yang kalian punya sekarang, karena mungkin banyak orang lain juga pengen seperti kalian tapi nggak bisa. Jadi intinya harus berbanyak syukur. Betul. Gitu Setuju aja. banget. Iya. Sekali. Jadi intinya kita emang harus bersyukur gitu ya dengan apa yang kita harus mengembangkan, dan juga kuncinya harus percaya diri dengan apa yang kita dan Irma. Betul sekali Kak Ulan. Iya. Insya Allah Oh ya ya, sebelum Kak Ulan. Iya. jangan lupa foto dulu kita. Oh iya, siap. Oke. Kak Ulan kasih aba-aba ya. Ya. 1, 2, 3. Udah. Ya. Oke. Terima kasih Kak atas Ulan, Kak Ul. waktunya ya Kak Ulia dan juga Mbak Ula. Sama-sama Mbak Ulan. Juga Saya kita mohon maaf. sama-sama bisa independent woman. Amin, amin, amin. Ya. Saya mohon maaf sekali ya Mbak Mbak Ulan kalau ada salah kilafnya. Dan saya, Berkah. iya, saya, Ya. iya. Oke, saya izin pamit. Ya, sama-sama Kak Uya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ulan. Saya pamit ya. Assalamualaikum.